Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Bapak, Ibu, para pemirsa Tabligh TV dan jamaah tafsir At-Taqwa pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada pertemuan ini kita akan membahas tafsir surat Al-Alaq. Dalam pembahasan tafsir surat Al-Alaq ini akan kita bagi dalam 5 pertemuan atau 5 pelajaran. Pertemuan pertama, pada pertemuan ini kita akan membahas ayat 1 sampai 5 dengan judul ilmu pengetahuan sebagai sarana mengokohkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Ia menciptakan manusia dari 'alaq. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pengasih, yang mengajarkan dengan perantaraan kalam, mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui. Para pemirsa Tabligh TV dan jamaah tafsir At-Taqwa, ayat ini atau surat Al-Alaq ini merupakan surat yang pertama turun. 5 ayat surat Al-Alaq ini turun di Gua Hira. Karena itu para ulama tafsir sepakat seluruh ayat-ayatnya merupakan Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Makkah. Dan ayat ini dengan sangat tegas dimulai dengan perintah membaca. Dalam cerita atau dalam penjelasan atau dalam keterangan dalam hadis Sahih Bukhari itu dijelaskan bahwa ketika Jibril datang mengatakan Iqra, Rasulullah Muhammad SAW menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Lalu kemudian malaikat menariknya, Jibril menariknya, memeluknya dengan kuat sampai ia susah untuk bernapas. Kemudian disebut lagi, diperintahkan lagi Iqra, dan Muhammad menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Barulah kemudian Jibril menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini menunjukkan bahwa perintah membaca di sini bukan membaca dalam bentuk rumus-rumus huruf dan angka yang kita kenal dengan sebutan simbol-simbol arbitrase. Jadi karena Nabi memang tidak pernah belajar menulis dan membaca, maka dia adalah seorang ummi, dan ini menjadi salah satu mukjizat bahwa dengan keummiannya itu menunjukkan Al-Quran ini bukan dikarang, bukan ditulis, bukan di hasil pemikiran dari Muhammad SAW. Jamaah Tabligh TV dan jamaah tafsir At-Taqwa, ayat ini dengan tegas mulainya itu perintah membaca, lalu di ujungnya allazi khalaq, rabbuk allazi khalaq. Ini Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta, sebagai kreator. Dan ini menunjukkan bahwa ketika kita membaca apa saja, membaca fenomena-fenomena sosial, membaca gejala-gejala alam, membaca apa saja, maka itu harus kita hubungkan dengan
Allah sang pencipta. Karena ketika kita membaca lepas dari hubungannya dengan Allah, maka hasil-hasil bacaan kita bisa menjadi liar, bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menarik sebetulnya, di sini Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Ini menunjukkan bahwa kita ini dulu tidak ada, diciptakan Allah. Karena itu maka kita harus takluk di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesombongan yang bisa melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini adalah ciptaannya. Lalu kemudian kewajiban membaca itu dihubungkan dengan kalam, menulis. Dengan begitu bahwa membaca dan menulis adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena itu membaca, menulis ini merupakan sebuah upaya untuk membangun, memelihara kelestarian ilmu pengetahuan. Dengan menulis, kelupaan, mudah lupa terhadap ilmu pengetahuan dapat diatasi. Dengan menulis, kemudian kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, menyebarluaskannya. Dan yang paling penting adalah bahwa ilmu pengetahuan yang kita peroleh berdasarkan dari Rabb yang pencipta itu harus mampu membangun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan keimanan itulah maka kegiatan membaca akan memberikan manfaat kepada umat manusia. Demikian kajian kita pada pertemuan ini, dan akhirnya terima kasih kepada Lajisme yang telah memberikan dukungan dakwah Majlis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.